Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Steve's Learning Note. Dan hari ini adalah hari ke-10 kita belajar Python di Python 100 hari challenge Python Bootcamp. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang function dengan outputs dan akan kita akhiri dengan sebuah program yaitu kalkulator. Oke teman-teman, pada challenge pertama ini kita akan pemanasan dulu dengan membuat suatu function yang akan menghitung jumlah hari pada suatu bulan pada tahun tertentu. Di challenge ini, kita akan menggunakan function isLeap yang pernah kita buat pada challenge sebelumnya, yaitu function untuk mengecek apakah suatu tahun sebuah tahun kehabisan atau tidak. Dan jika pada sebelumnya function isLeap ini kita print, sekarang kita akan return boolean value yang menandakan true kalau dia tahun kehabisan dan false kalau misalnya tahunnya tidak tahun kehabisan. Kemudian kita perlu menambahkan parameter pada function days in month yaitu year dan month, di mana year menunjukkan tahunnya, sehingga kita perlu melakukan pengecekan apakah tahun yang dimasukkan adalah tahun leap atau tahun kehabisan atau bukan. Kemudian selanjutnya yang akan kita lakukan adalah saya di sini mengcopy list mondays-nya menjadi mondays in leap. Seperti ini. Dan kalau tahun kehabisan, bulan Februari memiliki 29 hari jumlah harinya. Kemudian saya melakukan simple checking dengan menggunakan if. Kalau dia tahun kehabisan, saya akan return jumlah hari pada list sesuai dengan month yang dikirimkan dari parameternya. Jika tidak, saya akan mengambil dari list yang bukan list yang dari tahun kehabisan. Kemudian saya akan melakukan simple checking untuk melakukan pengecekan apakah nilai value man yang diberikan adalah sebuah valid bulan, yaitu ada di range antara 1 dan 12. Berikutnya, kita akan mengenal konsep yang namanya docstring. Docstring ini adalah sebuah cara di Python untuk kita dapat memberikan komentar yang nantinya bisa di-convert menjadi suatu dokumentasi. Nah, caranya bagaimana? Itu dengan menggunakan tanda kutip 3 kali pada baris pertama function atau kelas dan lain sebagainya yang kita akan buat. Nah, di sini digunakan untuk menjelaskan behavior dari suatu function atau suatu dokumen atau suatu kelas, sehingga komentar-komentar ini nanti bisa muncul ketika orang mau menggunakannya. Sekarang kita akan coba di function days in month ini, kita akan coba menuliskan komentar atau docstring. Kita beritahu kalau function ini akan mengembalikan suatu angka integer yang merepresentasikan jumlah hari dalam suatu bulan. Jika kita hover pada days in month, muncul hints yang kita tulis di docstringnya tersebut.
Kita juga bisa menambahkan suatu informasi kalau function ini bisa return text invalid month kalau kita memberikan angka month yang tidak valid. Pada challenge berikutnya, kita sudah memasuki cara pembuatan kalkulator. Kita mulai dengan mendefinisikan function-function yang kita butuhkan, yaitu function add untuk menambahkan, function subtract untuk mengurangi, function multiply untuk pengalian, dan juga terakhir ada function divide untuk pembagian. Kemudian kita siapkan sebuah dictionaries, kita isi key-nya dengan operasi-operasi matematika yang berdasarkan function-function yang sudah kita definisikan, sehingga nanti bisa kita akses function-function tersebut dengan mengakses key berdasarkan operator yang dimasukkan. Setelah itu kita akan meminta input dari user, input angka pertama, kita convert ke integer, kemudian input angka kedua, kita convert juga ke integer. Setelah itu kita akan print semua list simbol operator yang kita support pada kalkulator ini, supaya user bisa nanti melihat dan memilihnya. Setelah itu kita minta input dari user, operator matematika apa yang akan dia pilih. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan print angka pertama, operasi matematikanya, dan angka kedua. Kemudian hasil dari perhitungan matematikanya yang sekarang kita belum punya. Oleh karena itu, sekarang kita akan coba membuat perhitungan matematikanya. Kita melakukan pengecekan jika komen yang dipilih oleh user itu adalah operasi matematika yang kita support di sini. Jika iya, maka kita akan tampilkan jawabannya, dan jika tidak, kita akan tampilkan text invalid comment. Kemudian kita akan melakukan perhitungan matematika dengan memanggil comment, kemudian key-nya ada operasi yang dimasukkan. Kemudian kita akan execute function tersebut dengan parameter number 1 dan number 2. Hal ini dimungkinkan karena value dari dictionary tersebut adalah function. Jadi kita bisa langsung memanggilnya. Dan di sini kita demokan contoh dari aplikasi kalkulator kita sampai saat ini. Untuk langkah berikutnya, kita akan memodifikasi program kalkulator kita sehingga kalkulator kita bisa menerima input angka lebih dari 2 kali. Jadi user bisa melakukan operasi matematika lebih dari 2 angka. Caranya, kita akan menggunakan while loop. Di sini kita membuat suatu variabel is continue, dan selama variabel tersebut value-nya true, maka while ini akan terus berjalan, di mana di dalamnya kita akan bertanya kepada user untuk memasukkan angka berikutnya yang akan dihitung.
Di sini kita bertanya kepada user apakah user ingin menambahkan angka baru, ya atau tidak. Dan jika jawaban user adalah tidak, maka kita akan set variable is continue ke false, sehingga pada pengulangan berikutnya dia akan keluar dari while loop-nya. Di sini kita sedang membuat variabel answer, kita deklarasikan di luar while loop, sehingga variabel tersebut dapat menampung data jawaban dari pertanyaan sebelumnya dan dibawa ke pengulangan berikutnya untuk ditambahkan atau dikalikan dan seterusnya dengan angka baru yang dimasukkan. Pada langkah berikutnya, kita akan mendefinisikan suatu function kalkulator, di mana semua logik kalkulator kita akan masukkan ke sana. Hal ini dilakukan agar ketika user berhenti menggunakan kalkulator, bisa mengulangi dari awal, tanpa harus menjalankan lagi programnya dengan manual. Kemudian kita akan pasang logo kalkulator ketika aplikasi kita berjalan untuk membuat user experience yang lebih baik. Kemudian kita akan import modul OS, digunakan untuk kita supaya membersihkan layar monitor ketika user melakukan perhitungan untuk angka berikutnya.
Berikutnya kita akan ubah dari integer menjadi float sehingga kita bisa memasukkan angka floating point atau desimal pada kalkulator kita. Dan terakhir di sini saya melakukan sedikit perubahan code supaya lebih efisien. Dan kalkulator kita pun selesai. Itulah challenge kita pada hari ke-10, nantikan video berikutnya pada challenge hari ke-11.